Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita masuk kelas opini 20 dengan judul beriman itu menunggu atau bergerak dengan gambar orang memancing. Sebelah kiri kailnya lagi menunggu dan sebelah kanan ikannya. Nah, jadi situasi ini adalah ada tanda tanya di kepala nelayan itu. Jadi sepertinya sudah lama kailnya itu dilempar di sebelah kiri, tapi kok nggak ada ikannya, makanya dia ada tanda tanya. Tapi dia menunggu terus gitu ya. Nah ini gambarnya bagus, tetapi jadi pelik ini karena saya tambahin nih judulnya beriman. Nah jadi ini dimasukkan masalah rohani ya, sedangkan masalah iman di kepala masing-masing itu pasti versinya banyak sekali. Walaupun ada firmannya tentang iman, sudah bolak-balik dikatakan, tetapi tetap di kepala masing-masing itu mempunyai versi yang namanya iman itu berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ya. Beriman itu menunggu atau bergerak gitu ya. Nah, ini sekarang baru prolog aja ya. Jadi pembuka ya. Nah jadi itu lebih mudah mana Tuhan memerintahkan ikan itu nyebrang untuk makan umpannya, kail umpannya itu ke sebelah kiri. Atau lebih mudah mana memerintahkan manusia itu bergerak melempar kail umpannya ke sebelah kanan. Nah lebih mudah mana itu ceritanya. Ya kan? Nah, jadi kalau di opsi manusia itu yang seperti digambar, dia sedang menunggu ikannya datang. Opsi manusia. Ya, itu opsi pertama sesuai gambar, menunggu ikannya datang. Nah, opsi manusia yang kedua, ya bergeraklah sendirilah. Di sebelah kiri nggak dapat, ya cari di tempat lain sebelah kanan gitu ya. Nah, itu opsi manusia. Bisa gagal nggak? Semuanya bisa gagal. Kalau yang menunggu ikannya datang, seperti di gambar, ikannya nggak datang-datang, sebelah kanan terus gitu ya. Nah kalau manusianya bergerak ke sebelah kanan, bisa gagal. Kapan bergeraknya dan ikan itu pindah-pindah, nggak diem. Ya, bisa waktu bergerak dia lempar ke sebelah kanan, ikannya sudah buyar. Gitu ya. Oh macam-macam itu kegagalannya, cuman ya ini nggak dibicarakan ya. Belum dibicarakan umpannya itu menarik enggak dimakan ikannya ya, tapi itu kita enggak bicarain ya. Tapi itu kita sebagai manusia opsinya gitu, menunggu atau bergerak ya. Nah, kalau sudah disangkutkan dengan iman, nah ini jadi repot kalau ada yang namanya iman. Itu mesti ngerti dulu imannya itu kayak gimana, baru bisa dengan jelas masukkan ke gambar itu iman itu gitu ya. Nah, oke. Iman timbul dari pendengaran, ya. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau ngomong beriman, berarti si nelayan itu sudah mendengar. Ya, nelayan itu sudah mendengar firman Tuhan. Karena ini dalam sangkutannya mancing, dia sudah mendengar kehendak Tuhan, sehingga dia beriman. Nah, itu simpelnya. Nah, sekarang yang dia dengar dari kehendak Tuhan itu apa? Menunggu atau lempar kail ke sebelah kanan. Nah, simpelnya begitu. Karena menunggu ikan datang itu juga adalah perbuatan iman yang diam. Bergerak diam itu menunggu, itu perintah daripada Tuhan. Tuhan ngomong tunggu, nanti tak perintahkan ikannya ke sebelah kiri makan umpan di kailmu. Terus dia nunggu. Karena ini ngomong beriman nih. Sudah dengar tuh perintah Tuhan, sudah ngerti dia harus menunggu. Nah jadi menunggu itu adalah bergerak diam. Aktif diam. Aktif melakukan perintah Tuhan. Perintahnya diam menunggu gitu ya. Jadi ada banyak kasus yang
tidak menunggu dan hasilnya itu tidak maksimal atau tidak bagus seperti tadi Lili ngomong si Sarah. Nah si Sarah itu emang nggak percaya ya dia. Itu lain ya, dia tidak beriman ya. Jadi dia tidak beriman, dia bergerak bebas sendiri, dia membantu rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, punya anak, dia membantu Tuhan, malah kacau semua. Dia mempercepat, malah kacau semua. Tidak dengan waktunya Tuhan. Jadi dia nyodorkan pembantunya kepada Abraham. Akhirnya kacau semua. Itu jadi Ishak kan, keledai liar gitu ya. Nah begitu. Jadi memang sulit kalau ngomong beriman karena harus ada fondasinya. Kita kalau ngomong iman teman-teman mesti tahu bahwa material iman adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau ngomong iman berarti sudah dengar perkataan Tuhan dan sudah percaya. Makanya jadinya iman. Gitu ya. Nah, jadi baik menunggu atau bergerak itu dua opsi. Sama-sama benar, bukan karena perbuatan menunggu atau bergeraknya. Karena perintah Tuhannya itu apa dalam situasi itu. Nah, itu loh ya. Itu disangkutkan dengan iman. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 28. Kalau Tuhan suruh menunggu, manusianya suruh menunggu biar ikannya nanti makan ke kailmu, itu adalah satu proses yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri nelayan itu, nggak tahu apa. Gitu ya. Nah, Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu punya rencana global, gambaran utuh, dan kita itu sedang berjalan di tengahnya. Nah, di tengahnya itu berarti ada proses yang sesuai dengan gambaran rencana Allah global. Kita itu di tengah-tengah lagi jalan. Dan hanya Tuhan yang tahu itu semuanya. Kita itu diem atau bergerak atau gimana. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan turut bekerja. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, proses itulah yang harus si nelayan itu jalani. Entah itu menunggu, entah itu lempar kail ke sebelah kanan. Bergerak. Nah, itu proses yang Tuhan lagi kerjakan kepada si nelayan. Untuk mendatangkan kebaikan kepada si nelayan. Nah, jadi di sini kelihatan. Di dalam pekerjaan kita, itu Tuhan fokusnya proses pada kita. Tetapi manusia kita, di dalam pekerjaan kita, prosesnya pada uang. Nah, si nelayan ini, kalau dia tidak hati-hati, dia fokusnya pada uang, bukan pada Tuhan. Sedang Tuhan memproses semua keadaan, mendatangkan kebaikan, itu pada pribadi nelayan itu. Jadi visinya berbeda. Kalau orang tidak beriman, dia tidak mempunyai visi rohani. Menjadi serupa dengan Allah. Tidak punya. Tetapi kalau orang beriman, dia mempunyai visi rohani. Jadi di dalam pekerjaannya, di dalam memancing itu, bukan semata-mata targetnya dapat uang banyak. Di dalam pekerjaan itu ada visi Tuhan. Di mana pribadi kita dibentuk menjadi serupa dengan Dia melalui pekerjaan kita. Dan apa yang nanti kita lakukan sesuai perintah Tuhan, entah itu menunggu, entah itu bergerak, itu sesuai arahan Tuhan, itu yang namanya beriman. Dan itu semua nanti yang akan mendatangkan kebaikan kepada pribadi kita. Dengan prinsip carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ikan juga dapat nantinya. Karena penambahan itu berbicara penambahan jasmani, harta benda. Kalau Matius 6:33 itu dikatakan begitu.
Nah, sedang kita terjebak, begitu lihat gambar, begitu masuk dalam pekerjaan, kita terjebak meninggalkan visi Tuhan. Kita mengejar penambahannya. Jadi yang kita ulik penambahannya. Nah ini, tidak beriman itu cenderungnya dia tidak mempunyai visi rohani dari Tuhan. Begitu nggak ada visi rohani dari Tuhan, targetnya apa? Uang. Bukan perkenanan Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan. Bukan proses pribadi menjadi serupa dengan Tuhan. Itu bedanya antara beriman dan tidak beriman. Nah ini hati-hati. Kita sering ngomong visi Tuhan jadi serupa dengan Tuhan. Begitu diperlihatkan dengan uang, hilang semua visinya. Nah ini bahaya sekali. Ya, Mamon itu kuat sekali. Mamon itu kita semua udah tahu. Penyembahan cuma dua akhirnya. Yang sekarang ini, Mamon atau Allah. Berarti Mamon kuat sekali. Ya. Nah, jelas. Roma 12 ayat 2 dikatakan gini. Ini penyembahan perjanjian baru yang kita di RA ini terus-terus kita ngomongin, gaungin supaya nempel di otak. Tapi nempel di otak bukan berarti teraplikasi. Cuman tahu toh ayatnya. Begitu lihat uang, belum tentu ayat ini nongol. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan serupa jadi dari dunia ini, berubahlah pembaharuan budimu. Ini perintah, apa maksudnya pembaharuan budi? Ya berubah, rohaninya berubah, budinya, pikirannya berubah. Nah, nggak sama dengan dunia. Nah ini loh, perubahan ini loh, yang Tuhan mau, proses ini loh. Proses kitanya ini loh, nanti itu teraplikasi di dalam pekerjaan dan lain-lain semuanya. Melalui iman itu tadi. Jadi kalau ngomong beriman, apa iman itu? Iman adalah satu jalan. Satu jalan untuk kita menyelesaikan visi Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu menjadi serupa dengan Dia. Hanya satu jalan iman. Jadi iman bukan untuk cari duit. Iman adalah jalan untuk merealisasikan visi Tuhan dalam hidup kita. Nah, iman itu pengenalan kepada Tuhan. Itu yang memproses kita berubah, bertobat oleh pengertian firman itu. Maka kita berbuah. Nah, berbuah itu adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, masalah ikan itu nanti nyantol di kail kita, itu urusannya Tuhan. Nanti Tuhan memberikan inspirasi kepada kita menunggu atau lempar kail sebelah kanan. Nah, itu urusannya Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya ditambahkan itu berbicara ikan itu makan di umpan kail kita, penghasilan kita. Jadi kita jangan terjebak fokusnya, targetnya duniawi. Kita yang lahir baru sudah dibeli hidup kita. Jadi fokus kita itu adalah visi Tuhan, fokus kita rohani. Jadi di dalam pekerjaan itu jangan dikirain kalau fokus rohani terus hidup kita susah nggak dapat duit. Tidak. Kita dapat semuanya. Tetapi yang utama keselamatan kita tidak hilang. Keselamatan hilang, duniawi masalah harta, karena Tuhan tahu kita hidup di dunia ini butuh uang, dan itu juga dikasih. Bahkan ukuran Tuhan itu dipadatkan sampai tumpah. Kekuatan kita mengelola keuangan dengan benar itu sampai berapa levelnya. Tidak mungkin Tuhan memberikan itu di luar kemampuan kita mengelola. Itu prinsipnya Tuhan.
Jadi kenapa harus didahului pengenalan akan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Oke. Nah. Sekarang kita lihat nih. Kebetulan ya, ada ayat juga yang tadi teman-teman sudah ngomong tuh. Yohanes 21 1 sampai 14. Ini mirip ini kejadian dengan gambar itu. Ya, yang murid-murid Tuhan Yesus semalam-malaman itu nggak dapat itu ya, ikan ya. Nah, kita baca nih, kita teliti nih. 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Ini Tuhan Yesus, ini sudah disalib ya. Ya, sudah disalib ini karena dia berbicara menampakkan diri ya. Nah, 2, di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. 3. Ini Simon Petrus nih. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, jadi berangkatnya malam. Ini menurut informasi nih ya. Menurut informasi, nelayan itu kalau nangkep ikan itu malam-malam. Sepertinya itu malam-malam ikan itu tidak tidur. Mungkin siangnya tidur kali ya. Jadi kenapa nelayan nangkep ikan itu selalu malam, gak pernah siang. Gitu loh. Dan hasilnya emang tiap malam juga berhasil banyak. Karena nelayan emang gitu kerjanya, dia ngerti gitu ya. Nah, kalau kita beda. Kalau ini hari-harinya dari lahir nangkep ikan. Nah, ini udah profesional kalau diomong ini ya. Udah mahir, udah profesor Petrus gitu ya soal nangkep ikan. Nah, hari itu tidak menangkap apa-apa. Ya toh? Saya yakin Petrus itu ahli profesor tangkap ikan. Semua praktek dia udah praktekin. Semalam-malaman dia nggak peduli mancing atau buang jala sebelah kiri atau sebelah kanan. Atau dia pindah-pindah orang semalam-malaman. Semalam-malaman itu bisa sekitar 6 jam sampai 9 jam. Pasti dia pindah-pindah. Pindah lokasi. Terus kalau enggak, jalannya juga dibuang. Enggak tahu sebelah kiri, enggak tahu sebelah kanan, enggak tahu berapa puluh ratus kali. Dia enggak dapat, lempar lagi. Enggak dapat, lempar lagi. Ya, ini sampai sudah terang. 4, ketika hari mulai siang. Sampai siang. Matahari sudah keluar. Nah, terus Petrusnya capek dah. Nah, dia kembali si Petrus. Nah, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, jadi murid-murid juga nggak punya iman, nggak percaya yang diomongin Tuhan Yesus itu habis disalibkan terus bangkit hidup. Dia nggak tahu. Nggak percaya bahkan dia. Melihat Yesus dia nggak percaya. Ya. Nah, 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, ini kan aneh. Murid-murid nggak tahu itu Yesus. Tetapi Yesus tanya, "Anak-anak, kamu mempunyai lauk pauk?" Ini pertanyaan bisa menjadi sangat kesal. Udah semalam-malaman nggak dapat. Minggir, ada orang nggak dikenal, tanya, "Kamu punya lauk pauk nggak?" Ini tantangan. Ini seperti ngenyek gitu loh. Udah tahu kesel sampai pagi jam-jaman nggak dapat, begitu minggir, ditanyai, "Kamu punya lauk apa enggak?" Wah, kesel ini. Ini kalau yang nggak sabar bisa diajak berantem itu. Lu tanya ini mau ngajak ribut atau apa? Udah tahu nggak dapat banyak, nggak dapat sama sekali bahkan ya, gitu ya. Jadi
kita lihat itu kadang Tuhan suka memancing. Ya, Tuhan suka memancing hal-hal seperti ini supaya kita bereaksi, supaya kita mikir. Ya, ingat itu sifat Tuhan loh ya. Nah, jadi Tuhan tidak memberikan ikan pada waktu tengah malam. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak mau jam 4-5 sebelum subuh, udah kasihan lah, udah cukup lah semalam, tak kasih ikan lah. Kan enggak. Tuhan nunggu sampai semua keahlianmu, semua kekuatanmu, keluarin deh. Sampai waktunya pun sudah lewat. Akhirnya gagal total. Loh, Tuhan sengaja enggak? Sengaja. Malah penutupannya dengan sengaja Tuhan tanya. Punya lauk pauk enggak? Tuhan udah tahu. Enggak ada hasil nol. Ditanya punya lauk pauk enggak? Waduh, itu ujian berat teman-teman. Ujian berat itu ya. Nah, terus jawabnya tidak ada. Gitu ya. Ingat ya. Tidak ada jawabannya dia kepada menurut pandangan dia bukan Tuhan Yesus. Ya, ayat 4 ya. Murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Ya, ingat ya. Jadi dia tidak tahu tuh. Nah, ini ayat kunci 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke. Ini sudah siang. Ya, itu lebih mustahil lagi cari ikan. Nah, terus Tuhan ngomong, tebarkanlah jalamu. Mereka kan sudah ke pantai. Mungkin belum turun ya. Masih di kapal tapi sudah jarak ke pantai itu dekat. Berarti kedalamannya itu nggak dalam. Itu pasti nggak ada ikan. Ya, nggak dalam, udah siang, pasti nggak ada ikan. Ya, ikannya pada ke tengah, istirahat, tidur mungkin semalam-malaman nggak tahu keluyuran kemana gitu ya. Nah, ini yang unik. Saya nggak tahu itu. Petrus dan teman-temannya itu, dia waktu Tuhan ngomong tebarkan jalamu, dia ke kedalaman atau masih di lokasi itu langsung tebarkan. Tapi kalau lihat dari Alkitab, kata-katanya, itu Petrus tidak ke kedalaman terus lempar, enggak. Tuhan langsung ngomong tuh, tebarkan jalamu. Berarti Petrus masih di perahu dan perahunya itu sudah mendekati pantai, sudah tidak dalam, terus langsung dia tebarkan jala. Itu sesuatu yang mustahil. Ada ikan banyak yang dekat pantai, itu mustahil. Nah, kenapa itu terjadi? Ayat kuncinya di 6 awal. Maka kata Yesus. Itu ayat kuncinya. Apa kata Yesus? Itu material iman. Gak peduli. Apa itu kata Yesus gak peduli? Lakukan. Itu material iman dan itu pasti tergenapi. Karena itu kata Yesus. Jadi apa kata Yesus? Menunggu atau lempar kail sebelah kanan? Nah itu kuncinya, kata Yesus. Kalau nggak dengar kata Yesus, nggak bisa diomong beriman. Akhirnya dia bisa mendahului Tuhan. Seperti Sarah. Ya toh? Nah bisa apa aja semua yang terjadi ya Tuhan nggak bisa disalahkan karena itu di luar iman. Ya, tanggung jawab masing-masing di luar iman. Tetapi kalau di dalam iman, kata Yesus, begitu kita lakukan, kita itu masuk di dalam skenario besar Tuhan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Sepertinya yang bikin gambar itu orang Kristen ya.
Sebelah kiri terus sebelah kanannya ikan nunggu. Kayaknya itu yang gambar orang Kristen, inspirasi dari ayat ini nih kayaknya. Maka akan kamu peroleh, lalu menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini ayat 6, ini mustahilnya setengah mati. Ya, kalau kita lihat itu seperti tadi, kan gampang sepertinya, oh dapat ikannya datang. Ini mustahil, ini udah dekat pantai. Udah bukan di kedalaman. Tuhan Yesus ngomong, dia dengar, itu dekat jangkauan orang ngomong biasa. Ya, dan itu banyaknya bukan 3 biji ikannya yang kesasar, bukan. Yang banyak sekali di ayat selanjutnya itu, persis itu sampai penuh jalannya. Itu mustahil. Nah, sekali lagi, saya teguhkan lagi. Kata Yesus ini nomor 1. Roti kehidupan. Nggak ada kata Yesus mati kita. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Ikan itu nyantol. Punya dasarnya enggak? Kalau bergerak sendiri enggak ada dasar. Kalau kita dengar kata Yesus, itu iman ada dasarnya. Ikan itu jadi milik kita. Ikan itu yang kita harapkan. Itu jadi milik kita dengan dasar iman, yaitu kata Yesus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti, kalau sudah punya iman berarti orang itu melakukan apa yang kata Tuhan. Dia lempar jala itu. Dan berkat itu bukan didapat dari tidak bekerja. Jadi tetap bekerja, dan Tuhan melalui pekerjaan kita, jika kita sehari-hari didapati iman kita hidup, kita bergerak sesuai arahan Tuhan, itu sudah menjadi bukti bahwa ikan itu milik kita. Ayat 2-nya ini luar biasa. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh iman telah diberikan kesaksian. Iman itu ada kesaksiannya, ada perbuatannya, dan itu berbuah melakukan kehendak Tuhan. Itu kesaksian. Waktu kita lempar jala sebelah kanan seperti Petrus dapat ikan banyak, itu kesaksian bahwa ikan itu milik kita karena kita sudah beriman sama Tuhan. Kita sudah mendengar dan melakukan kata Yesus. Iman itu ada kesaksiannya, dan itu memuliakan Tuhan. Jadi apa? Semua yang kita lakukan, cirinya kita beriman, dengan iman itu ada tindakannya dalam hidup kita. Cirinya itu memuliakan nama Tuhan. Kalau itu gak memuliakan nama Tuhan, itu bukan iman. Dan itu tidak menjadi kesaksian. Ketika itu memuliakan nama Tuhan, itu jadi kesaksian. Dan ayat 3 ini kuncinya. Karena iman kita mengerti. Mengerti. Baru ada kesaksian. Karena iman, berarti iman itu perkataan Yesus yang kita mengerti. Klik, nyantolnya di otak kita itu iman finalnya. Itu akhirnya yang menggerakkan kita, itu namanya berbuah, melakukan kehendak Tuhan. Itu kesaksian buat dunia. Yang memuliakan nama Tuhan, itu iman. Jadi kalau yang beriman, kalau dengar kata Yesus, ngerti melakukan, itu ikan itu milik kita. Tenang aja, penambahan pasti terjadi. Jangan dikejar ikannya. Kejar kata Yesusnya. Sampai jala itu full. Tuhan kasih jamin. Bahkan yang mustahil pun udah dekat pantai. Ikannya bisa masuk ke jala kita. Lebih mudah Tuhan memerintahkan ikan masuk jala daripada memerintahkan manusia. Kenapa? Karena ikan itu nggak punya otak, cuma naluri, langsung masuk. Kalau manusia itu sok pinter, sombongnya setengah mati. Lebih susah Tuhan menggerakkan manusia.
Jadi itu nelayan, ya, itu hidup orang Kristen tidak beriman. Itu hidup orang Kristen yang tidak mempunyai visi Allah dalam hidupnya. Jadi fokusnya ikan, bukan fokusnya kehendak Tuhan. Rumusnya Tuhan kita semua udah tahu, cuman kita sebatas tahu. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini semua orang Kristen tahu, dan ini semua orang Kristen favorit. Favoritnya sama, semuanya ditambahkan kepadamu. Itu favoritnya, bukan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal itu ayat singkat itu gandeng, sebab akibat. Tapi yang nempel di kotak, yang di otak akibatnya, penyebabnya dia tidak ingat. Ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ada kesaksian, pengertian, iman, memberikan kesaksian, bergerak. Semuanya itu memuliakan Tuhan. Dunia bisa tahu. Itu Tuhan. Dari mana? Dari iman kita. Yang pemberian Tuhan melalui pekerjaan kita. Orang bisa lihat. Itu Tuhan. Gak sama dengan dunia. Anak Tuhan pasti tidak sama dengan dunia. Cara mancingnya tidak sama. Semuanya tidak sama. Pola pikirnya. Karena pola pikirnya tidak sama. Satu pakai pola pikir Kristus, logika Kristus. Satu pakai logika dunia, pola pikir dunia. Jadi kalau di dalam pekerjaan kita tidak memuliakan Tuhan, orang nggak bisa lihat itu Tuhan, kita sedang bermasalah. Melalui pekerjaan kita tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Tidak jauh dari darat, ini penegasan yang lebih mustahil lagi. Ada ikan banyak masuk ke jala, dikatakan tidak jauh dari darat. Ya, teman-teman udah tahu ya pantai ya. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Ini penegasan ayat 8. Ini mustahil kalau nggak Tuhan lakukan. Makanya orang semua yang melihat itu Tuhan. Ya, itu kesaksian. Itu penginjilan. Dan itu memuridkan. Sekalian semua jadi satu. Itu berbuah itu jadi satu. Melakukan kehendak Tuhan. Itu berbuah oleh iman. Yang berarti melakukan kehendak Tuhan, yang berarti menginjil, yang berarti memuliakan Tuhan, yang berarti memuridkan. Memuridkan, ngajari orang ini jalan Tuhan. Ini Tuhan hidup. 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan sudah ada ikan dan roti. Sebelum Petrus ngasih itu, Tuhan sudah punya ikan dan roti. Sudah disiapin. Nggak nunggu Petrus nangkep. Dia sudah punya. 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, Tuhan sudah punya. Tapi Tuhan tetap minta. Mana ikannya? Kasih. Jangan-jangan ikan plastik ini nanti. Mujizat palsu. Enggak, Tuhan ngomong, kasih ikannya. Nanti dipanggang makan bareng tuh sama ikannya. Ya, ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ini mujizat lagi. Jalanya tidak koyak. Yang berarti ada kemungkinan kalau dapat ikan sebanyak itu jalannya koyak jalannya. Makanya ditulis jalannya tidak koyak. Itu mujizat. Mujizat.
pekerjaannya itu, semuanya apa-apanya itu di dalam pekerjaan itu, tidak koyak, tidak rusak pekerjaan kita. Dapatnya banyak. Yang secara manusia itu koyak, ini tidak koyak. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ya, ingat Yosua 1 ayat 8. Bertindak hati-hati akibat dari merenungkan firman. Kemanapun engkau pergi, engkau berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi, gak peduli sebelah kiri atau kanan, engkau akan berhasil dan beruntung. Itu jaminan daripada Tuhan. Oke. Sekarang penutup. Jadi hati-hati teman-teman, jangan terjebak. Ya. Jangan terjebak jadi orang Kristen tanpa visi Tuhan. Jadi yang diributkan bukan ikannya. Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang utama di dalam pekerjaan kita, yang utama di dalam apapun yang kita lakukan, harus ada dasarnya, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang itu adalah material daripada iman. Jadi refleks kita, otak kita harus dasarnya iman dulu, bukan ikan dulu. Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi rumusnya Tuhan, cari rohani dulu. Artinya apa? Visi hidup kita yang Tuhan berikan, yang rohani, menjadi serupa dengan Dia. Itu yang utama. Maka semuanya ditambahkan. Perkara jasmani, akhirnya juga dapat. Ya, jadi dua-duanya dapat, keselamatan dapat, jasmani, hidup berkecukupan, bahkan kelimpahan kalau kuat, itu dikasih sama Tuhan. Tetapi setelah itu jangan geser, jangan terpesona oleh penambahan Tuhan. Terpesonalah terus kepada pribadi Tuhan Yesus. Kalau orang penambahan terjadi begitu banyak, dia sudah gak butuh Tuhan lagi karena duitnya banyak. Semua sudah bisa dilakukan, uangnya banyak. Nah ini kalau yang gak kuat persekutuan intim dengan Tuhan, bisa geser di tengah jalan. Geser, kehilangan Tuhan di tengah penambahan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini peringatan. Kapan tidak setia? Ketika penambahan sudah terjadi, bisa tidak setia. Kalau penambahan belum terjadi, setia karena nunggu penambahan. Seperti si bungsu, masih setia dekat bapaknya karena minta warisan. Kapan tidak setia? Ketika warisan sudah diberikan. Kapan tidak setia? Ketika penambahan sudah diberikan. Bisa tidak setia. Karena duitnya sudah banyak, udah males dari Tuhan, capek. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tidak setia kenapa? Mulai geser dari rohani kepada duniawi. Ini satu ayat. Kenapa nggak setia? Fokusnya udah duniawi. Itu tidak setia. Geser. Kenapa? Karena sudah ditambahi sama Tuhan. Jadi fokusnya pada penambahan. Geser. Ini yang harus hati-hati. Visi itu harus mendarah daging jadi tulang di dalam hidup kita. Jadi penambahan berapapun kita nggak geser. Kita tetap setia pada Tuhan. Begitu kita geser, sudah mulai fokus kepada dunia. Visinya sudah mulai geser, uang. Kita posisinya langsung bermusuhan dengan Allah. Orang seperti ini susah tobat dan susah diomongin. Kenapa? Karena duitnya banyak.
Duitnya banyak, itu telinganya budek terhadap teguran-teguran, sombong. Ya. Nah, jadi sekali lagi, semuanya itu Tuhan kerjakan, itu Tuhan turut campur untuk kebaikan kita. Ayat penutup, 2 ayat, Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Hidupmu dengan hartamu itu beriringan. Kalau hidup kita brengsek, harta kita ikut jadi alat brengsek. Begitu hidup kita memuliakan Tuhan, maka semua harta yang ada di dalam kantong kita itu memuliakan Tuhan. Jadi, mau muliakan Tuhan dengan hartamu, jadilah pribadi yang serupa dengan Yesus. Baru itu harta yang Tuhan berikan kepada kita, itu berguna buat kerajaan Allah. Buat kesaksian bahwa itu ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus luar biasa.